Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nasma Setiawati, yang kedua Cynthia Putri Dwi Rahmawati, dan yang terakhir Farhan Yusuf Maulana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang statistika outline. Yang pertama, jenis data dalam statistik, yaitu didasarkan pada hasil pengukuran. Ada 4 jenis data penelitian atau statistik, yaitu data interval, data rasio, data ordinal, dan data nominal. Yang kedua, teknik pengumpulan data bisa dengan cara wawancara, observasi, angket, dan studi dokumen. Yang terakhir, bentuk penyajian data dapat disajikan dalam 2 bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Jenis data statistik. Data itu sendiri memiliki 3 aspek, diantaranya menurut sifatnya, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Menurut sifatnya itu sendiri memiliki 2 contoh, yaitu kualitatif, seperti data komentar customer terhadap suatu produk, dan kualitatif, jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Menurut sumber data ada 2 aspek, yaitu primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Contohnya seperti data hasil wawancara, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Dan sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, menurut skala pengukuran, yang diantaranya adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio dalam data tersebut. Itu seperti apa? Berikutnya adalah jenis data menurut sifatnya. Jenis data menurut sifatnya itu sendiri terdiri dari 2 faktor, yaitu kualitatif yang berupa non-angka dan kuantitatif yang berupa angka. Kualitatif tersebut contohnya antara lain kinerja seseorang, hobi seseorang, suku, dan status pernikahan, apakah seorang tersebut udah nikah apa belum. Selanjutnya adalah kuantitatif. Kuantitatif itu sendiri memiliki 2 faktor, yaitu discrete atau kontinu. Contoh discrete antara lain menghitung jumlah anak dan jumlah mobil, sedangkan kontinu mengetahui berat badan dan jarak tempuh. Jenis data menurut skala pengukuran, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan yang terakhir adalah rasio. Data nominal sifatnya hanya membedakan antar kelompok. Klasifikasi data, contohnya jenis kelamin. Data ordinal selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat kuesioner dan tingkat pendidikan. Contohnya seperti SD, SMP, dan SMA. Data interval memiliki nomor atau pengukuran. 0 tidak memiliki makna. Contohnya temperatur. Dan data rasio skala rasio memiliki 0 dan perbandingan. 2 nilai mempunyai arti. Contohnya pengangguran. Pembagian data menurut sumber data. Data dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sebagai salah satu contoh adalah data angket survei pelanggan pangkal tank. Sedangkan sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Sebagai contoh, data catatan perusahaan berupa gaji atau laporan keuangan. Sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, perbankan, dan perusahaan, serta sumber lainnya. Data primer juga harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui pengisian kuesioner. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara pengambilan dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Dalam statistik ada berbagai macam bentuk penyajian data, bisa berupa tabel, diagram, garis, batang, dan juga lingkaran. Yang pertama yaitu bentuk penyajian data berupa tabel. Bisa dilihat pada contoh dalam PowerPoint. Seperti ini contoh data dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya data dalam bentuk grafik atau diagram garis. Selanjutnya ada diagram batang. Kalau diagram batang itu bentuknya garis ke atas lebih tinggi daripada yang lain. Dan di sini dilihat bahwasanya jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Kabupaten Sukamara. Lalu selanjutnya ada bentuk diagram lingkaran. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.